untuk mengenal Engkau, untuk mengetahui lebih banyak apa yang sesungguhnya kami itu boleh lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk diam di hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Arahkan hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Saya akan membacakan ya, dengan perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, supaya dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah overcoming addiction. Kita tahu semua addiction itu sudah menjadi permasalahan bagi manusia sejak dulu. Ya. Adiksi macam-macam, adiksi narkoba, adiksi alkohol, pornografi. Terlebih-lebih dengan kemajuan internet, jenis adiksi itu semakin bertambah. Ada adiksi game, ada adiksi internet, adiksi pornografinya juga semakin mudah karena adanya internet. Dan yang terbaru itu ada yang namanya hikikomori, ya, adiksi game. Dan kita tahu semua bahwa adiksi itu menimbulkan kerusakan dan kerugian bukan hanya bagi diri sendiri. Yaitu apa bagi diri sendiri? Sudah tubuh itu rusak, ya, berpenyakit karena zat-zat adiktif, tetapi juga perilaku itu juga menjadi rusak. Ada yang sudah teradiksi sampai mereka itu tidak bisa meneruskan sekolah, drop out. Bahkan ada seorang ibu-ibu
itu karena teradiksi game ya, saking asiknya main game sudah dari semalaman sampai besoknya itu nggak bisa kerja lagi. Nggak mau kerja karena nggak mau berhenti main game, terlalu asik. Seperti tadi juga hikikomori yang saya sebutkan itu. Saking asiknya main game sampai dia itu nggak keluar kamar, menarik diri dan bahkan tidak berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Ya, maka topik tentang overcoming addiction ini menjadi topik memang yang sangat penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, nah bagaimana overcoming addiction? Nah, untuk bisa memahami bagaimana mengatasi adiksi itu, maka kita perlu tahu dulu apa definisi daripada adiksi. Ya, jadi adiksi itu adalah ketidakmampuan untuk berhenti mengkonsumsi ya zat-zat adiktif, entah itu narkoba, entah itu alkohol, dan juga perilaku-perilaku adiktif, perilaku judi online, pornografi, game, internet, ya, tidak mampu berhenti dari hal-hal tersebut meskipun sangat merugikan, sangat merusak. Karena apa? Karena menganggap hal itu menyenangkan dan menganggap berharga. Nah, kenapa sih kok sampai seperti itu? Ya, karena ada terjadi perubahan di dalam tubuh. Jadi masalah adiksi itu berarti masalah apa? Masalah adiksi itu berarti masalah kehilangan pengendalian diri. Walaupun mau lepas tapi tidak mampu lagi. Ada banyak saya bertemu dengan orang-orang yang teradiksi ya, adiksi narkoba. Yang sering saya temui itu adiksi narkoba dan juga game. Mereka ingin sekali bisa lepas dari adiksi itu. Bahkan mereka itu sudah sampai juga menderita karena hal itu ya. Kita semua kan bisa lihat di TV-TV ya. Saya pernah lihat itu kesaksian Nunung ya, pelawak itu. Dia mengatakan ya, dia itu sudah capek sebetulnya tapi tidak bisa berhenti. Kenapa kok tidak bisa berhenti? Ya, meskipun mau. Ya, kenapa? Karena ini yang terjadi. Ya, karena ada kerusakan di dalam sistem reward yang ada di dalam otak kita. Jadi sistem reward itu terjadi pengaturan ulang karena perilaku adiksi atau karena zat-zat adiktif itu. Ya. Jadi di dalam otak kita itu ada sistem reward yang natural. Ya. Ketika kita itu makan makanan yang enak, ketika kita itu mengalami hal-hal yang menyenangkan gitu ya, kita mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan, ketemu teman gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol, kita menjadi happy atau mendapatkan sesuatu itu yang menyenangkan hati kita, maka otak ini di bagian otak tertentu itu mengeluarkan ya pleasure chemicals atau zat bahagia yang namanya dopamin dalam jumlah tertentu ya ke dalam bagian otak untuk berpikir, kemudian mengambil keputusan, berpikir rasional seperti dalam jumlah tertentu. Nah, tetapi jikalau seseorang itu mengkonsumsi zat adiktif, misalnya narkoba ya, misalnya narkoba atau alkohol atau perilaku adiktif lainnya, maka yang terjadi itu apa? Zat bahagia atau dopamin itu dilepaskannya itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak sehingga terjadi overstimulasi. Overstimulasi yang menyebabkan zat-zat adiktif itu atau perilaku adiksi
itu menjadi top priority. Menjadi top priority. Karena menjadi top priority, maka akan terus dicari. Terus dicari, akan diulang. Perilaku adiksinya itu akan diulang. Zat-zat adiktif yang dikonsumsi itu akan diulang terus. Apalagi ya, apalagi dosisnya itu selalu akan bertambah terus. Nah, itu sebabnya mengapa meskipun mau tidak mampu. Itu yang terjadi. Lalu terus bagaimana? Bagaimana caranya supaya bisa lepas dari adiksi? Maka supaya bisa lepas, maka hal yang paling mendasar yang harus dilakukan itu apa? Ya manusia lama yang tidak punya pengendalian diri lagi, yang sistem rewardnya itu sudah rusak tadi di dalam otak, yaitu harus dibuang, ditinggalkan. Tidak ada pengharapan karena secara biologis sudah terjadi seperti itu, hopeless, nggak ada pengharapan. Maka itu harus dibuang, diganti yang baru. Bagaimana caranya itu diganti menjadi yang baru? Maka manusia lama ini harus dibuang, harus diganti menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, yang bisa punya pengendalian diri. Akhirnya bisa mengendalikan diri. Nah, bagaimana menjadi ciptaan baru? Menjadi ciptaan baru itu bisa terjadi jikalau seseorang itu ada di dalam Kristus, ya. Ayat 17 itu mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu hal yang paling mendasar, satu-satunya yang paling mendasar yang bisa dilakukan oleh seseorang jika mereka ingin lepas dari adiksi. Ya. Nah, bagaimana caranya menjadi manusia yang baru? Firman Tuhan mengatakan di perikop yang kita baca tadi di ayat 20, di situ dikatakan berikanlah dirimu itu diperdamaikan dengan Allah. Dan ayat yang ke-18, dan semuanya itu jikalau kita memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah, dan itu hanya bisa terjadi karena apa? Karena semata-mata semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita itu dengan dirinya. Nah, itulah syarat jikalau seseorang atau kita semua mau lepas dari adiksi. Nah, mengapa sih kalau sudah menjadi manusia baru, ya, itu kita bisa mempunyai pengendalian diri? Ada beberapa hal yang membuat kita itu bisa mempunyai pengendalian diri karena kita ini dikuasai oleh kasih Kristus. Seperti juga yang terjadi di dalam diri Paulus, ya. Perikop ini yang nulis itu kan Paulus, ya. Paulus yang tadinya adalah penganiaya jemaat, tetapi dia bisa menjadi manusia baru. Karena apa? Dan akhirnya dia melakukan pelayanan untuk Tuhan. Itu karena apa? Karena kasih Kristus itu menguasai, ayat 14. Sebab kasih Kristus itu menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan
dikuasai oleh kasih Kristus itulah yang membuat orang itu dimampukan untuk punya pengendalian diri. Seperti yang terjadi pada diri Paulus, ketika dikuasai oleh kasih Kristus, dia punya dua hal mengenai pengendalian diri. Ya, yang pertama itu dikatakan di ayat yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri. Jadi ternyata ketika kita itu ada di dalam Kristus dan dikuasai oleh kasih Kristus, ternyata kita itu juga ada bagian di dalam diri kita yang kita tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya itu adalah tidak bisa mengendalikan diri dalam pelayanan Allah. Berarti apa itu? Berarti tidak bisa lagi mengendalikan diri di dalam hal melakukan kebenaran, di dalam hal menyenangkan hati Tuhan, di dalam hal melakukan yang baik, di dalam hal untuk menjadi berkat, menghadirkan shalom, damai sejahtera bagi orang lain. Itu yang tidak bisa mengendalikan diri kalau sudah dikuasai kasih Kristus. Tetapi yang kedua adalah menjadi menguasai diri atau menjadi mengendalikan diri itu jikalau apa? Hal itu untuk kepentingan kamu, kata Paulus. Jadi mengendalikan diri itu demi kepentingan orang lain. Itu yang mengendalikan diri. Kalau orang-orang sudah teradiksi ya, itu kan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri ya. Saya mendengar itu kesaksian daripada Yeri Pati Nasarani. Yeri Pati Nasarani ini seorang pecandu narkoba dulunya. Dia anak dari seorang pemain bola legendaris Indonesia, Roni Pati Nasarani ya. Kalau zaman saya itu sangat terkenal sekali, itu legendaris sekali, Roni Pati Nasarani ya. Dia itu teradiksi narkoba. Ya. Nah, dia itu orang-orang yang teradiksi narkoba itu kan hanya mementingkan bagaimana aku itu bisa dapat obat lagi. Tidak memikirkan bahwa seluruh keluarganya itu sudah menderita. Ya. Seperti Yeri itu, dia menceritakan ya, saya nonton di YouTube-nya ya. Itu tuh bayangkan Yeri Pati Nasarani itu ya, sampai orang tuanya itu sudah menderita. Bagaimana orang tuanya itu enggak menderita? Dia bukan hanya menjual barang-barang di rumah, bayangkan ya, sampai piala-piala papanya itu, piagam-piagam papanya itu sampai dijual habis. Bahkan cincin kawin orang tuanya pun itu sampai dijual habis. Tetapi sudah kondisi seperti itu, apakah dia itu mikir gitu orang tuanya seperti itu? Enggak. Tetapi ketika orang itu sudah ada di dalam Kristus, maka orang itu dimungkinkan untuk punya pengendalian diri. Karena apa? Karena dia mulai memikirkan kepentingan orang lain, bukan dirinya lagi. Nah, itulah kalau orang itu sudah ada di dalam Kristus. Ya. Nah, yang kedua, ketika menjadi manusia baru ada di dalam Kristus, maka kita itu punya cara menilai yang berbeda. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi caranya kita itu menilai tidak lagi seperti ukuran manusia. Kita itu cara menilai itu berbeda. Seperti juga yang terjadi pada diri Paulus ya. Di Filipi 3 ayat 7-8 di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu itu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah. Jadi ketika ada di dalam Kristus, sudah menjadi manusia baru. Apa yang dulu dianggap kenikmatan, zat-zat adiktif, kenikmatan, pornografi dianggap itu kenikmatan. Setelah ada di dalam Kristus, itu semua sampah. Mengapa itu semua sampah? Karena ketika kita itu ada di dalam Kristus, kita itu bertemu dengan Tuhan, maka hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan sejati. Hanya Tuhanlah, bertemu dengan Tuhanlah, itu membawa kenikmatan yang sejati, yang tidak akan pernah ada di dunia ini. Kebahagiaan, kenikmatan, sebahagia-bahagianya hal yang bisa diupayakan manusia, senikmat-nikmatnya apa yang bisa dirasakan manusia, tidak ada artinya dibanding kebahagiaan dan kenikmatan ketika kita itu bertemu dengan Tuhan. Itulah ya, yang bisa merubah cara menilai. Dan firman Tuhan itu juga mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi Tuhan itu sampai di Mazmur itu dibilang kecaplah. Jadi Tuhan itu seolah bisa dirasakan. Ya. Karena memang bertemu dengan Tuhan itu begitu nikmat. Sehingga mampu untuk keluar dari adiksi, itu hal yang mendasar. Memang ada orang yang bisa lepas secara drastis, ada yang masih melalui proses. Saya menemui beberapa orang yang sudah terlepas dari adiksi. Semua itu menceritakan apa yang menjadi titik balik mereka itu bisa lepas dari adiksi. Yaitu ketika mereka ketemu Tuhan. Bahkan saya punya teman baik, yaitu lepas dari adiksi, ya. Itu langsung dia itu bisa lepas. Padahal dia itu pecandu selama 4 tahun, pecandu narkoba. Dia menceritakan ya, ada keinginan untuk mau pakai lagi, tetapi dia bisa mengendalikan diri sehingga begitu dia ketemu Tuhan bisa langsung lepas daripada adiksi itu. Ya. Kemudian juga beberapa yang saya temui itu mereka mengatakan juga bisa lepas walaupun ada nyoba 1 kali, tetapi akhirnya bisa lepas sama sekali ya. Nah, kesaksian Yeri kalau saya baca di YouTube-nya gitu ya, itu dia juga menceritakan gitu ya. Apa yang membuat dia itu bisa lepas dari adiksi? Yaitu ketika dia itu bunuh diri ya. Dia sudah frustasi, dia mau bunuh diri, tetapi sudah minum racun serangga, tetapi dia nggak mati. Nah, pada saat tidak mati itulah dia merasa bahwa ini tuh ada Tuhan. Memang tidak langsung dia itu putus dari adiksi, tetapi oleh karena cinta kasih orang tuanya, terutama ayahnya, ya, kemudian dia dibawa ke rumah seorang pendeta, dia didoakan dan sebagainya. Nah, disitulah dia akhirnya sungguh-sungguh bisa lepas dari adiksi. Ya, nah, apa yang terjadi? Kenapa? Kalau kita itu menjadi manusia baru, itu kita itu bisa lepas ya. Kalau kita itu masih manusia lama, maka fokusnya itu hanya pada pelanggaran. Jadi orang-orang yang terkena adiksi itu sebetulnya ada sih rasa bersalah ketika orang tuanya itu sudah kesusahan, barang-barang di rumah itu sudah habis gitu ya. Sebetulnya mereka itu ngerti, maksudnya bisa, tapi dia nggak berdaya untuk menghentikan itu semua. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu timbul rasa bersalah. Ketika timbul rasa bersalah itu sangat menyakitkan. Ya. Jadi kalau kita semua pernah merasakan ya, rasa bersalah itu nggak enak, sangat menyakitkan. Ya. Nah,
sangat menyakitkan itulah yang menjadi emotional trigger karena menyakitkan, pengen disembuhkan. Nah, pengen disembuhkannya itu apa? Ya dengan zat adiktif lagi, craving. Akhirnya ketika craving dia mulai melakukan ritual. Mulai kalau pornografi mulai buka HP, mulai cari zat adiktif, menghubungi bandar, ritual-ritual itu. Setelah ketemu melakukan ritual itu, maka dia mulai pakai. Setelah pakai dia merasa bersalah. Setelah merasa bersalah itu sangat painful sekali sehingga dia terjebak lagi. Terus berputar-putar ke situ, ya. Sehingga tidak pernah bisa lepas. Terus seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita itu menjadi manusia baru? Karena tadi manusia baru, kita yang sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, mau tidak mau, maka kita diperhadapkan pada diri kita yang bukan hanya rasa bersalah, tetapi rasa berdosa. Tetapi rasa berdosa itu tidak berhenti pada rasa berdosa. Kalau hanya berhenti pada rasa berdosa, itu tidak ada pengharapan. Tetapi rasa berdosa ini, ya, itu membuat kita itu bertobat karena bertemu dengan Tuhan, dan kasih Tuhan itu yang begitu besar itu, yang tidak berfokus pada pelanggaran, ya. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan itu mendamaikan kita dengan tidak memperhitungkan pelanggaran, tetapi apa? Kasih Kristus, ya. Nah, kasih itulah yang mengampuni. Nah, pengampunan dan kasih Kristus itu, meskipun kita itu berdosa, itulah yang memberikan kebebasan oleh karena anugerah Allah. Dan itulah yang memampukan kita untuk punya pengendalian diri, ya. Jadi terakhir, bagi yang tidak terikat pada adiksi, ya, bagi yang tidak terikat pada adiksi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita itu sebagai orang yang sudah menjadi manusia baru yang ada di dalam Kristus tadi, ya, yang ada di dalam Kristus, itu kan juga tidak bisa mengendalikan diri, tetapi tidak bisa mengendalikan diri dalam hal melayani, dalam hal pelayanan pendamaian. Jadi kalau yang kita yang tidak teradiksi, mari kita melakukan pelayanan pendamaian, mengulurkan tangan menjadi saluran kasih Tuhan untuk mengulurkan tangan, karena begitu banyak di sekitar kita itu orang-orang yang sebetulnya terjebak pada adiksi, ya. Kalau baca di internet itu presentasi yang terjebak pada adiksi itu semakin meningkat dan jenis adiksinya juga semakin banyak. Itu bagi yang tidak teradiksi. Bagi yang teradiksi, ya, bagi yang teradiksi, saya akan membacakan ayat 20 sampai 21. Bagi yang teradiksi, adiksi apapun, mungkin juga adiksi internet. Kita nggak bisa lepas sampai melupakan tugas-tugas kita karena kita nyandu internet, nyandu informasi atau nyandu apapun itu juga, ya. Bagi yang demikian, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jikalau kami menghadap hadirat-Mu dan dengan mata rohani kami melihat Engkau, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ini sesungguhnya tidak layak. Tetapi dengan mata rohani kami bisa melihat betapa kasih-Mu itu begitu luar biasa. Oh Tuhan, ajarilah kami selalu untuk bisa melihat kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu. Bukalah mata hati kami selalu, supaya dalam menghadapi dan menjalani kehidupan sehari-hari,
kami menjalaninya dengan mata rohani yang terbuka. Tolonglah kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Jikalau kami tidak teradiksi, berbelas kasihanlah kepada kami. Karena kami ini juga seringkali malas. Kami hanya menikmati kasih Tuhan itu sendiri. Kami lupa untuk memberitakan pendamaian, berita pendamaian. Dan kalau ada yang teradiksi, kami sungguh mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Sentuh hati mereka, pertobatkan hati mereka. Supaya mereka yang kami percaya Engkau hadirkan di dunia ini dengan maksud dan tujuan yang mulia. Mereka itu bisa juga bersama-sama dengan Engkau oleh anugerah-Mu bisa menggenapkan tujuan hidupnya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.